mainkan RCTI Channel. Kali ini sebuah TV box Android yang juga dapat kita gunakan untuk menangkap sinyal TV digital. Ini dia TV box Android Micol KT1. Di video ini kita akan mencari tahu apa saja yang menarik dari TV box Android yang satu ini. So, stay tune on Mr. Bibo dan let's go. Ini dia isi dalam box pembelian Micol KT1. Terdapat remote control, power adapter, user manual, dan kabel HDMI. Dan tentu saja Micol KT1 yang memiliki bentuk kotak bersudut dengan port antena di belakangnya. Yang menarik sudah bersistem operasi Android 10 Google Certified dengan bodi plastik ABS berwarna hitam glossy dan logo Micol ada di atasnya. Dan ini dia port input antena. Sebagai TV box Android Hybrid, TV box ini dapat menerima siaran TV digital. Kemudian terdapat AV plug untuk TV tabung, HDMI, RJ45 plug, dan port power device ini. Beralih ke bagian samping kiri, terdapat port USB 2.0 dan 3.0. Ada juga slot SD card untuk menambahkan storage dari microSD. Selanjutnya di bagian depan terdapat lubang sirkulasi udara dan 3 lampu indikator LED untuk infrared, koneksi jaringan, dan power LED. Di bagian bawah terdapat stiker detail produk dan banyak sekali lubang sirkulasi udara di sini. Dilengkapi juga dengan kaki dengan bentuk melingkar yang ternyata sangat mumpuni, tidak meluncur saat tersenggol secara tiba-tiba. Selanjutnya, remote control dilengkapi dengan tombol angka, shortcut untuk siaran TV melalui live channel, dan tentu saja terdapat Google Assistant pada TV box yang satu ini. Dan yang menarik, terdapat tombol power TV pada remote ini juga. Dengan fitur ini, kita dapat menggunakan leaning button untuk mengontrol TV juga. Caranya tekan dan tahan leaning button hingga lampu indikator merah menyala. Kemudian arahkan remote TV ke remote TV box dan tekan tombol power di remote TV. Sekarang kita dapat mengontrol power TV dari remote ini juga. Selanjutnya, power adapter dengan output 5 volt 2 ampere menggunakan colokan EU dengan output berjenis pin khusus untuk device ini dan dilengkapi dengan kabel dengan panjang 120 cm. Kelebihan Micol KT1 yaitu selain mendukung video decoder H264 dan H265 dengan CPU AMLogic S905X4B, kita juga mendapatkan video decoder berjenis AV1 yang diklaim memiliki performa 20% lebih baik dari decoder H264 dan 30% lebih baik dari H265 dalam pemrosesan data video. Dan berikut ini info detail dan harga dari Micol KT1 Smart Android TV Box. Selanjutnya kita akan menjelajahi semua fitur dari TV box Android yang satu ini. Micol KT1 pun telah terhubung ke TV. Hal pertama, piring remote. Kita tekan dan tahan volume down dan tombol OK hingga remote terhubung ke TV box yang satu ini. Jika pada proses ini Anda gagal, mungkin saja jarak remote ke TV box terlalu jauh. Dekatkan remote ke TV box dan coba kembali. Setelah remote terhubung ke TV box, kita disuguhi dengan pilihan bahasa. Dan tentu saja kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian seperti TV box Android Google Certified lainnya, kita dapat menggunakan ponsel Android kita untuk menyiapkan TV box dengan lebih cepat. Caranya cukup mudah, buka aplikasi Google di ponsel kita. Kemudian pada kolom penelusuran, kita ketik siapkan perangkat saya.
akan muncul opsi yaitu siapkan perangkat saya. Klik untuk menyiapkan perangkat baru. Kemudian verifikasi kode di perangkat baru Anda. Pastikan kode yang tampil di TV sama seperti kode di ponsel kita. Dan kita pilih SSID Wi-Fi yang akan kita gunakan. Kita dapat menyalin semua data yang tersimpan di akun Google kita atau melewatinya. Kemudian verifikasi kode pola kunci di ponsel kita. Dan proses penyiapan perangkat dari ponsel pun telah berhasil kita lakukan. Dan ini dia UI Mikul KT1, sebuah TV box Android dengan UI yang ternyata sama saja dengan UI pada TV box Android 9 TV. Sebagai TV box Android dengan sistem operasi Android 10, kita mendapatkan UI dan tampilan menu setting yang sama saja dengan TV box Android 9 TV. Dilengkapi dengan RAM 2GB dan ROM 16GB. Dari penyimpanan internal 16GB ini, kita dapat memanfaatkan 12GB untuk menginstal aplikasi dan lain sebagainya pada TV box Mikul KT1 ini. Ketersediaan RAM 2GB pada TV box Mikul KT1 ini bekerja sangat bagus, seperti memutar video di YouTube dengan navigasi yang sangat mulus. Begitu juga dengan performa video decoding AV1 yang ada pada Mikul KT1, membuat pemrosesan gambar video lebih efisien, minim lags, dan sangat cepat. Kemudian terdapat aplikasi bawaan seperti Get My Apps untuk menginstal beberapa aplikasi pilihan dari Mikul. Namun sayangnya, Mikul KT1 belum Netflix certified. Kita tidak dapat menggunakan aplikasi Netflix versi TV pada TV box yang satu ini. Meskipun kita maksakan untuk menginstalnya di sini. Begitu juga pada Play Store TV, aplikasi Netflix tidak tersedia untuk kita tambahkan. Meskipun demikian, kita masih dapat menikmati Disney Plus dan Prime Video pada TV box Mikul ini. Aplikasi bawaan lain ada IPTV. Kita dapat menambahkan list channel IPTV dari M3U Playlist maupun URL playlist yang kita miliki. Sebagai TV box Android Google Certified, tentu saja ada fitur Chromecast untuk menambahkan konten yang ada di ponsel ke TV kita. Selain dari remote, kita juga dapat mengontrol Mikul KT1 dari perangkat Google Home dengan perintah suara. Google, matikan KT1. Sip, mematikan KT1. Dan tentu saja aplikasi TV, yang merupakan aplikasi live channel dengan fitur siaran TV digital dari Mikul KT1. Pada aplikasi live channel di Mikul KT1 ini, terdapat digital TV untuk mengakses setting dan menonton siaran TV digital. Selain di VPT itu, kita juga dapat menghubungkan siaran TV kabel pada TV box Mikul ini. Kemudian di setting, kita dapat mengatur setting umum, PVR atau personal video recorder, dan data reset untuk mereset pengaturan TV digital. Yang mengejutkan, tidak ada negara Indonesia pada opsi country di pengaturan umum ini. Namun, tenang saja, kita masih dapat menggunakan TV box ini untuk menonton siaran TV digital, meskipun country kita set ke negara lain. Kemudian kita dapat mengatur durasi time shift pada setting PVR ini. Sekarang kita akan mencoba mencari siaran TV digital dengan TV box Android Mikul KT1 yang satu ini.
Dan tentu saja kita sambungkan antena TV terlebih dahulu pada port antena TV Box. Kemudian kita set shot mode ke auto, channel type ke FTA, dan antena power ke on. Dan langsung saja kita coba. Let's go! Sekarang kita dapat melihat siaran TV digital dari Mikul KT1 dengan gambar yang jernih tanpa lags, dan tentu saja kita tidak memerlukan akses internet untuk menikmati siaran TV digital. Namun pastikan terlebih dahulu jika lokasi Anda telah tercover sinyal TV digital, karena kualitas sinyal TV digital berbeda-beda. Fitur DVB-T2 Mikul pada aplikasi Last Channel ini ternyata dilengkapi juga dengan DVR untuk merekam acara TV maupun untuk mengaktifkan fitur time shift. Namun kita wajib menggunakan storage eksternal seperti flash disk maupun hard disk untuk menggunakan fitur DVR ini. Kita dapat mengakses menu setting pada opsi Digital TV. Kemudian kita scroll ke bawah, terdapat channel list yang menampilkan semua channel TV digital yang tersedia. Ada juga channel manager untuk mengganti nama channel, menambahkan channel favorit, dan menghapus channel. Ada juga channel info yang menampilkan info detail mengenai channel, time shift, dan juga PVR untuk merekam acara TV menggunakan storage eksternal. Kesimpulannya, fitur hybrid pada Mikul KT1 ini ternyata sangat lengkap. Dan yang menarik pada Mikul KT1 ini, kita dapat memutar channel TV dengan perintah suara. Langsung saja kita coba. Let's go! Mainkan RCTI Channel. Atau mengganti channel TV dengan perintah suara. Ganti Antv Channel.